Bang RK ini ya produk yang luar biasa, produk laku jual ini, best seller istilahnya gitu loh. Kemana Pak Jokowi berada, Pak Jokowi selama ini mendukung. Ada nggak sinyal-sinyal bahwa kedepannya PDIP akan masuk ke Kim Plus? Yang pertama, Pak Prabowo itu terkait PDIP, tentu Pak Prabowo selalu ingin semua partai terlibat. Apain sih Ariza di Tangsel gitu kan? Banyak juga yang ngomong gitu. Banyak juga gitu. Selamat datang di program Meet the Politician. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang beliau ini adalah mantan calon wali kota, tapi beliau ini lebih gampang ditemui daripada wakilnya. Karena wakilnya diundang susah banget. Atau kadang wakilnya udah mau tapi nggak datang. Nah, kita kedatangan, ini dia Bang Riza Patria. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bagaimana kabarnya Abang? Baik, alhamdulillah sehat. Makin cerah nih setelah tidak di Tangsel lagi nih Bang. Makin seger. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam mengenai itu Bang ya. Karena pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah dijawab di beberapa podcast, tapi tidak ada salahnya bisa diperjelas di podcast-podcast lain gitu. Tapi sebelumnya gue harus ngomong, Abang Riza Patria ini adalah sosok yang unik. Karena biasanya dalam podcast itu kadang saya nunggu bintang tamunya. Ini Abang yang nunggu saya. Terima kasih banyak loh Bang ya. Saya telat tadi. Oke Bang, kali ini kita kedatangan Abang Riza Patria. Aku mau tanya dulu Bang, kalau misalnya kita sebut nama Marcel Widianto, yang terbersit di pikiran Abang tuh apa? Sebelum kita mulai ya yang lain-lain. Ya jujur apa adanya. Jujur apa adanya. Apa adanya. Mau maju dia. Mau maju, jujur apa adanya. Tapi apakah komponen yang tepat untuk mengisi Abang Riza Patria pada waktu itu? Ya kan saya dipanggil memang, dapat tugas untuk di Tangsel. Yes. Saya bilang terima kasih, siap, saya akan laksanakan. Kemudian pada saat bersama saya langsung dikasih tahu bahwa wakilnya Marcel sudah ada di situ gitu. Saya belum kenal sama sekali Marcel baru itu. Pada waktu itu ya, Bang. Ya sudah saya bilang oke, enggak siap, saya bilang pokoknya siapapun bagi saya baiklah begitu ya. Saya selama ini kan tidak pernah pilih-pilih, bagi saya tugas partai ada tugas yang baik, tugas mulia. Jadi saya laksanakan tanpa bertanya, berdebat, berdiskusi ketika itu. Karena saya tahu yang memberi tugas kan orang pimpinan partai yang saya percaya, yang selama ini saya kenal baik gitu. Kemudian yang kedua, ya sudah, begitu saya pulang, saya bilang saya dapat tugas di wakil. Abang tahu nggak siapa Marcel? Enggak, dijelasin detailnya. Ya sudah, saya bilang. Oke, baik, kok menarik ini sekarang. Insya Allah saya bilang saya inilah bisalah Bismillah gitu. Oke. Dalam perjalanannya ya banyak memang yang mempertanyakan kenapa ini, kenapa Marcel, kenapa tidak diganti dan sebagainya gitu. Saya ini orang yang selalu bersyukur. Iya Bang. Bagi saya takdir adalah yang terbaik. Jadi bagi saya takdir itu kan dari Allah dan Tuhan. Iya Bang. Jadi saya anggap hadirin Marcel baik buat saya, baik juga buat Tangsel. Ternyata betul. Memang di Tangsel itu kan mayoritasnya Muslim, cukup kuat. Sementara Marcel kan non Muslim. Gitu. Diperdebatkan. Bagi saya Indonesia ini kan Pancasila, NKRI. Bang. Justru saya ingin meyakinkan pada masyarakat Muslim, agama itu wilayah pribadi. Gitu ya. Jadi semakin banyak penolakan pada Marcel, saya justru semakin tertantang untuk membuktikan bahwa Marcel itu pasangan yang baik. Oh wow. Tidak hanya bagi saya, tapi juga ke depan bagi masyarakat Tangsel itu sendiri. Dan alhamdulillah ternyata terbukti semakin baik. Sekalipun semakin lama juga banyak juga yang melakukan penolakan dan sebagainya. Bagi saya Marcel non Muslim adalah NKRI, Pancasila. Jadi jangan lihat agamanya, lihat niat baiknya dan apa yang bisa diperbuat. Kalau Marcel bisa buat banyak kan justru masyarakat Muslim yang diuntungkan.
Karena masyarakat Muslim kan dominan gitu, mayoritas. Ya. Gitu. Dalam konteks Tangerang Selatan ya? Iya, dalam konteks Tangsel gitu. Yang kedua, disebutlah banyak kekurangan-kekurangan seperti yang sudah dipublish oleh Marcel sendiri. Ya. Saya justru salut, unik ya. Orang ini kan punya banyak kelemahan, kekurangan, dan aib. Mana ada orang mau ngomong aib ya? Betul sekali, Bang. Di agama kan dijelaskan bahwa jangan menyampaikan itu, menyebut aib orang lain. Justru kita harusnya menutupi gitu. Apalagi aib sendiri. Tapi Marcel tuh menyampaikan kekurangannya karena kejujurannya gitu. Jadi saya salut dan bangga ada orang mau ngaku kekurangan masa lalunya. Itu dia yang mungkin harus itu kan kekurangan masa lalunya. Artinya dia jujur, dia apa adanya. Kemudian dia sampaikan juga dia ingin berubah dan bisa baik gitu. Kemudian Marcel ini kan mewakili masyarakat yang masih kurang. Karena Marcel ini hidup susah membantu kedua orang tuanya dan adik-adiknya. Tulang punggung di keluarga, luar biasa sampai akhirnya dia bisa sukses dan berhasil. Itu menarik, jadi Marcel bisa mewakili masyarakat Tangsel yang masih banyak hidupnya serba kekurangan dan bisa maju. Kemudian Marcel calon pemimpin yang apa adanya, yang jujur. Bagi saya itu luar biasa, menginspirasi kita semua bahwa hidup ini ya nggak usah malu dengan segala kekurangan latar belakang. Yang penting mau jujur apa adanya, menyampaikan kepada publik inilah kekurangan kita dan kita ingin bangkit dan maju. Justru itu baik menurut saya. Dan akhirnya saya bilang, Marcel kamu lebih baik banyak turun ke lapangan, ke bawah. Karena masyarakat kita tuh kalau udah ketemu dia lihat langsung, oh ternyata Marcel nggak cuma lucu, Marcel baik, bisa berinteraksi, mau mendengar. Pemimpin itu kan susah yang mau mendengar. Jadi Marcel itu insya Allah akan menjadi pemimpin yang mau mendengar, mengerti, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi. Jadi saya melihat justru kekurangan Marcel itu menjadi kekuatan. Gitu. Saya semakin optimis dengan Marcel bahwa kami akan menang di Tangsel. Gitu. Sekalipun lawan kami Partai Golkar yang besar lama di situ, dinasti Atut, incumbent 15 tahun, gitu. Tantangan yang luar biasa itu, saya optimis gitu. Semakin banyak orang minta diganti, buat saya nggak ada masalah. Tapi pada saat itu Bang, begitu ramainya penolakan terhadap Marcel, dari Abang sendiri yang mungkin melihat di lapangan, itu kebanyakan dari orang luar Tangsel, atau dari orang Tangselnya yang punya sentimen negatif tuh Bang, setelah Bang turun? Campur, dari Tangsel, dari luar, dari mana-mana, karena melihat pertama agama mungkin bagi masyarakat di situ. Kedua mungkin karena latar belakang yang disebutkan Marcel itu sendiri, gitu. Dan lain sebagainya lah gitu. Orang senang saya hadir di situ, yakin saya bisa menang. Cuma mereka bilang tolong wakilnya diganti siapa aja lah, yang penting jangan Marcel gitu kan. Saya bilang enggak, justru Marcel baik buat saya. Saya bilang Marcel akan membawa dia. Dan ternyata betul ketika Marcel turun ke lapangan, masyarakat baik, simpati, senang. Itu track recordnya bisa kita lihat di sosmednya beliau juga ada kan. Bagus. Jadi dia mau dengar gitu. Yang penting pemimpin tuh mau dengar, menyampaikan, memperjuangkan. Saya bilang justru kalian bersyukur kalau ada Marcel jadi wakil wali kota, dia mau dengar kemana-mana keliling, menyampaikan ke kami, kita semua, dan kita akan perjuangkan mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan setelah gerakan yang Abang lakukan kan, Marcel turun ke Saya jalan. nemuin loh yang demo saya temuin, saya diskusi, ternyata mereka bisa nerima gitu loh. Kan banyak yang mau demo, mau nolak, saya temuin, saya kumpulin tokoh-tokohnya semua, saya datang ke sana, apa alasannya tadi aja, agama satu, kedua latar belakang ini belum ahli di pemerintahan gitu-gitu aja, masih terlalu muda itu kan, rambutnya gondrong lah, ini macam-macam lah, yang begitu-gitulah. Ya saya jelaskan satu-satu secara detail, rinci, akhirnya mereka bisa mengerti, memahami, akhirnya menjadi bagian daripada tim sukses. Berarti pada akhirnya memang komunikasi yang baik kuncinya Bang ya? Justru itu, komunikasi yang baik, mau mendengar, berinteraksi, solusinya selalu ada. Nah, tapi terlepas dari yang Abang lakukan itu, kenapa pada akhirnya keputusannya harus mundur Bang? Iya, karena partai ini kan membuat hitungan dan kalkulasi gitu ya. Di mana yang baik lah gitu, dengan situasi kondisi terkini tentunya ya. Akhirnya diputuskan saya akan ada penugasan baru yang penting. Ya sudah, saya pimpinan Padasko menyampaikan begitu, saya patuh dan taat. Bagi saya patuh taat pada partai itu satu pengabdian, satu pengorbanan, dan satu kesetiaan gitu. Bagi saya di partai itu tidak hanya jujur yang penting, tapi juga loyalitas dan pengabdian. Sementara banyak orang yang berpindah-pindah begitu,
saya putuskan apapun yang terjadi saya tetap di Partai Gerindra, karena partai ini saya ikut mendirikan, saya terlibat jatuh bangun dan sebagainya, dan insya Allah saya akan terus di Partai Gerindra sampai kapanpun. Nah, kalau begitu menarik sekali nih Bang. Dari jawaban Abang kan kelihatan sekali Abang punya loyalitas yang jelas sama Partai Gerindra ya. Ada dasarnya gitu. Bagaimana tanggapan Abang dengan orang-orang yang mengatakan atau menjadi mencibir Partai Gerindra karena mencalonkan Marcel, Bang? Itu kan biasanya itu biasa, masyarakat kan selalu terbuka ya, apa yang ada di pikiran disampaikan ke publik terkait Marcel. Ya partai itu kan ngambil Marcel dengan beberapa pertimbangan ya. Saya ingat dulu waktu kita ngusulin Ahok ya di Jakarta, begitu juga gitu. Saya termasuk yang diminta pendapat gitu. Saya bilang, Pak, ya Pak Jokowi dari Solo ya bolak-balik waktu itu ke Jakarta nggak dicolek sama PDIP gitu. Gerindra yang semangat dukung Pak Jokowi waktu itu. Pak Prabowo, Pak Hasim, begitu juga Ahok gitu. Siapa tahu Ahok ya kan? Dulu Ahok maju di Bupati di Bangka Belitung kalau tidak salah ya. Kemudian mau maju gubernur nggak bisa, maju di gubernur di mana di Sumut juga nggak dapet tiket waktu itu loh. Mau maju di Jakarta juga susah, ngumpulin jadi calon independen, nggak kumpul-kumpul KTP-nya. Pada masanya sulit sekali. Akhirnya justru diambil sama Partai Gerindra. Wah, seneng banget Ahok, bersyukur. Sekalipun akhirnya pada Ahok kok mundur gitu dari Gerindra, kita menyayangkan ya. Tapi ya kami sebagai partai bersyukur Ahok mundur waktu itu. Berarti sebenarnya langkah Gerindra dalam mengambil calon-calon yang tidak diunggulkan ini sudah konsisten dari dulu ya Bang? Iya, bagi kita kan justru kita melihat kalau orang yang punya potensi ke depan apapun agamanya, bagi kita ya sekalipun agama menjadi pertimbangan karena faktor elektabilitas, tapi kita ingin juga melihat sesuatu yang berbeda karena Indonesia ini kan NKRI, Pancasila, penting bagi Partai Gerindra sebagai partai nasionalis bahwa semua anak bangsa ini apapun agamanya, apapun profesi latar belakangnya harus diberi kesempatan yang sama. Itu Pak Prabowo demikian pemikirannya. Jadi bagi kami waktu itu Ahok yang maaf udah Kristen, Tionghoa lagi kan kira-kira begitu, susah kan ketika itu. Apalagi di Jakarta ya waktu itu. Di Jakarta waktu itu, tapi kan akhirnya berhasil mendampingi Pak Jokowi. Lawannya Poke kan luar biasa, surveinya menang. Betul. Tinggi sekali. Orang lokal lagi beliau. Orang lokal lagi dan sebagainya. Menarik sekali. Nah, tapi kenapa sih Abang kan melihat track record politik Abang nih sebelumnya, track record politik Abang tuh luar biasa sekali, rela istilahnya turun kasta gitu. Untuk penugasan-penugasan yang dikasih partai gitu, jadi calon wali kota atau mungkin jadi ketua tim ses bahkan gitu. Itu kerelaan itu datang dari mana Bang gitu? Karena nggak banyak yang punya seperti itu gitu. Bagi saya itu bukan turun kasta dan nggak ada istilah turun kasta. Bagi saya penugasan itu dimanapun baik, mulia, amanah itu kan pada ujungnya sejauh mana kita bisa memberi manfaat yang baik bagi semua. Menarik. Dalam Islam itu disampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi yang penting kita hidup ini memberi manfaat nggak bagi orang lain. Nah, itu yang paling penting. Jadi penugasan di mana saja buat saya nggak ada masalah gitu. Pernah nggak ada keputusan partai gitu yang agak bertentangan dengan ego Abang sebagai individu lah gitu? Dan bagaimana kalau ada gitu, bagaimana Abang mencari jalan tengahnya supaya tetap bisa oh ya nih, saya tetap akan jalankan dan tetap konsisten gitu. Mungkin itu bisa jadi tips juga buat kita gitu yang muda-muda Bang. Ya, alhamdulillah sampai hari ini sih penugasan-penugasan yang diberikan kepada saya baik lah begitu ya. Tangsel itu kan memang orang selalu bilang ngapain sih Ariza di Tangsel gitu kan. Banyak juga yang ngomong gitu. Banyak juga gitu. Banyak juga ini dianggap turun kasta. Saya justru menjelaskan ini bukan turun kasta. Oh, menarik. Justru ini baik begitu. Bagi saya dan ke depan gitu. Jadi saya juga ingin menyampaikan kepada publik, kita ini di partai ini penting punya loyalitas. Banyak orang merasa besar, merasa hebat. Ketika ada penugasan terus pilihnya menolak dan keluar partai atau pindah partai. Gitu. Saya justru patuh dan taat pada perintah partai dan saya buktikan bahwa sesuatu yang menurut orang tidak baik, saya harus rubah bahwa itu harus menjadi baik. Gitu. Itu malah jadi challenge ya buat Abang ya? Buat saya jadi tantangan dan saya harus buktikan bahwa itu baik gitu. Setelah saya pikir-pikir, wah, gue kalau jadi wali kota nih, insya Allah nih gue bisa jadi wali kota yang baik, bisa merubah Tangsel menjadi kota global dan sebagainya. Gitu. Jadi udahlah,
sekalipun orang bilang nih Ariza kan wakil gubernur begini kenapa nggak DKI gitu. Saya bilang nggak ada masalah, kan penugasan partai tentu dengan niat yang baik, situasi demikian. Ya sudah, itulah yang terbaik bagi saya. Saya selalu mengambil hikmah gitu. Setiap penugasan atau takdir itu buat saya itulah yang terbaik bagi kita. Kalau kita syukuri, insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Menarik sekali jawaban Abang, karena ternyata sepertinya Partai Gerindra nih suka sekali ngasih Abang tugas-tugas berat. Yang pertama kan jadi di Tangsel, selanjutnya jadi ketua tim suksesnya RK ya, Pak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Nah, ini gimana nih Bang, optimisme Abang terhadap proses yang sedang terjadi di Jakarta sekarang? Apalagi kan kita lihat narasi-narasi yang dibangun sama tentang Pak RK ini kan luar biasa sekali Bang ya. Dari mulai tweet-tweet lamanya dinaikkan kembali, atau bahkan ada narasi yang mengatakan bahwa beliau sebagai orang yang pernah memimpin kota Bandung akan memimpin kota Jakarta, fans bolanya bagaimana, kelihatan sekali pengen ditabrak-tabrakin gitu. Ini kan juga tantangan yang berat, dari Tangerang Selatan pindah ke sebelah sini, ini berat lagi. Kayaknya Abang dapat tugasnya berat terus gitu. Itu gimana tuh? Iya, memang saya waktu itu kan waktu mundur kan karena ada penugasan penting. Ya saya terima, insya Allah nanti apapun tugasnya. Kemudian tugas yang pertama ini tahu-tahu jadi ketua tim ses kan. Saya dihubungi Bang Dasko, dihubungi Pak Prabowo, kemudian Bang RK dan lainnya untuk menjadi ketua tim ses di. Gak main-main loh, ini berat sekali. DKI Jakarta. Sebelumnya saya coba berpikir karena saya ketua DPD Gerindra DKI, ya tugas saya tentu memenangkan. Pada Pak Dasko menyampaikan, Pak Muzani juga sebagai ketua DKI saya punya tugas penting memenangkan Pak RK gitu kan. Tapi waktu itu kan tidak sebagai ketua tim ses. Awalnya kan. Awalnya belum. Saya pikir, ya kan sebagai ketua DPD wajib saya. Karena kan Gerindra memang mengusung. Sudah ada tanggung jawabnya Bang. Ada tanggung jawabnya. Karena kan Gerindra mengusung Pak RK Suswono gitu. Tahu-tahu malah jadi ketua. Waduh, kacau nih. Tadinya Pardu Kipaya sekarang jadi Pardu Ain, kira-kira begitu. Ya sudah, saya bilang ya bismillah, saya bilang sekalipun pilkada serentak ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada sebelumnya itu 6 bulan, waktunya panjang begitu. Ada prepare yang bisa cukup. Iya, luar biasa. Ini kan waktunya 3 bulan. Gitu. Sekarang nggak terasa, tahu-tahu ditunjuk udah mau 2 bulan lebih. Udah mau 2 bulan, waktunya sangat cepat ya. Ya kita memang beruntung didukung oleh banyak partai ya. Tapi kan ukurannya bukan di situ. Ukurannya kan sejauh mana pasangan calon itu sendiri dan kemampuan kita memanage ini dalam waktu yang singkat. Mengorkestra banyak partai juga bukan pekerjaan mudah. Yang mudah itu pun udah partai sulit. Ini kan jagoan semua, pendekar semua gitu. Ya tapi alhamdulillah sih teman-teman senang lah saya bisa memimpin karena saya sejak kecil memang orang yang bersosialisasi, berinteraksi dengan partai politik, hubungan sangat baik dengan semuanya, dengan tokoh-tokoh, dengan masyarakat, ormas dan sebagainya. Nah bagi saya RK ini begini, memang kan sebelumnya karena orang melihat Anies di Jakarta gitu kan, betul. Tahu-tahu ada RK gitu karena dia dari Jawa Barat. Gitu. Buat saya harusnya di Jakarta ini jangankan orang Sunda gitu, orang Aceh juga punya kesempatan yang sama. Bahkan saya punya mimpi satu saat Jakarta ini harus dipimpin oleh orang Papua gitu, bahwa inilah Indonesia gitu loh. Balik lagi ke Pancasila tadi. Iya, Bang. Pancasila, NKRI. Jadi Jakarta ini udah miniaturnya Indonesia gitu. Jadi nggak boleh didominasi oleh satu etnis, satu suku. Semua punya kesempatan yang sama. Karena masyarakat Jakarta ini masyarakat yang cerdas, masyarakat yang rasional, kritis. Pada akhirnya mereka tuh lihatnya kepemimpinannya, outputnya begitu. Jadi kalau RK masih ada penolakan sana sedikit, saya kira itu biasa ya. Karena RK popularitas tinggi, dia sukses di kota Bandung sebagai wali kota, sukses sebagai gubernur dengan segudang prestasi, banyak sekali prestasinya yang telah dibuat, bisa di googling oleh teman-teman semua. Track recordnya ada di mana-mana. Luar biasa ya, di gubernur yang berprestasi di Republik ini yang kita banggakan. Sekarang mendapat tantangan memimpin Jakarta. Dan kepemimpinan Pak RK itu penting, Bang Emil, di Jakarta itu karena ini proses transisi dari ibu kota Jakarta ke IKN gitu. Dia harus menghantarkan proses supaya smooth, lancar, kondusif, dan Jakarta tetap menjadi magnet
Jakarta ini kita akan jadikan kota global, pusat perekonomian, pusat perdagangan, pusat jasa, pusat digital, ya pusat segalanya, pusat pemerintahan saja yang berpindah ke IKN, tapi pusat lainnya mulai dari pusat perekonomian sampai pusat seni budaya kebudayaan itu ada di Jakarta tentunya ya. Nah inilah pentingnya Bang Emil untuk bisa tampil terhadap. Kita lihat aja Sintayong kan, orang pelatih PSSI dari Korea Selatan, melatih timnas Indonesia ngelawan Korsel, negerinya, tanah airnya, gitu loh ya. Tapi tetap profesional ya. Tetap dia profesional dan bisa memenangkan, meyakinkan gitu. Dalamnya ternyata PSSI menang ketika lawan Korsel. Jadi apalagi seorang RK gitu, yang sama-sama Pancasila, Indonesia, NKRI ya kan? Iya. Orang Jawa Barat sama Jakarta tuh kan sebelah-sebelahan aja, dekat sekali. Betul. Gitu. Betul. Jadi tidak ada masalah, bahkan menjadi kekuatan dan kelebihan hadirnya Bang RK, Bang Emil di Jakarta gitu. Jadi bagi saya luar biasa. Dan ternyata masyarakat setelah ketemu Bang Emil, wah senang sekali karena karakternya kan sopan, santun, bersahaja, apa adanya, sederhana. Banyak mau mendengar, susah loh nyari pemimpin yang mau mendengar. Bang Emil ini orangnya mau mendengar, berdiskusi. Setelah dengar diskusi, semakin lama kita mengenal Bang Emil, semakin lama kita berdebat, semakin kita tahu pengetahuannya luas, wawasannya, pengalaman luar biasa, jam terbangnya tinggi. Bahkan kita semakin bangga, semakin mencintai, dan semakin yakin, wah ini dia gubernur DKI ke depan yang akan menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju, kota global dan sebagainya. Tapi sebelumnya Abang udah kenal secara pribadi sama saya kenal lama sejak dulu mau jadi calon wali kota, kan kebetulan Gerindra yang mengusung. I see. Bang RK kan dulu bukan siapa-siapa, mohon maaf gitu kan. Sebelum jadi wali kota Tangsel kan dia belum siapa-siapa gitu. Betul, pribadi biasa saja, seorang profesional biasa saja lah. Gitu. Akhirnya kita melihat waktu itu kami mengusung itu bersama PKS kalau tidak salah waktu itu. Cuma 2 partai malah waktu itu mengusung dan menang jadi wali kota. Bandung melawan banyak partai. Kemudian maju lagi di Jawa Barat, menang lagi, dan sekarang kami optimis insya Allah juga akan menang di Jakarta. Nah kalau pertimbangannya dari tim itu untuk memilih Pak Suswono-nya apa Bang? Apakah ini menjadi duo yang memang bisa produktif nanti di Jakarta? Iya, ini pasangan yang ideal dan pasangan yang baik ya. Memang waktu itu kan partai melihat, Kim melihat siapa yang menjadi wakil. Akhirnya jatuh pada PKS yang kita beri kesempatan. Apalagi PKS kebetulan menang di Jakarta. Dan PKS partai kader yang militan, yang solid. Basis Islam yang kuat. Itu bisa dilihat lah ya Bang ya. Atas dasar itu kita putuskan PKS. Nah kami serahkan memang siapa yang diusung oleh PKS, jadi bukan kami yang minta. I see. Menarik. Dan PKS kan memutuskan Pak Suswono, kan sebetulnya ada Sohibul Iman ya, diusung mungkin rencana Muhammad Sayhu, Mardani Alisera, akhirnya malah Pak Suswono yang nggak pernah terpikir oleh banyak orang ketika itu. Saya pribadi melihat mungkin faktor pertimbangan pertama Pak Suswono kan pengalaman, syarat dan pengalaman pernyataan Menteri Pertanian ketika zaman Pak SBY 2004-2009. Dan Pak Suswono orang yang bersahaja, baik, cerdas, pintar, kemudian punya pengalaman yang luar biasa di bidang pertanian, ekonomi. Kemudian juga yang tidak kalah penting, Pak Suswono itu kan mewakili etnis Jawa, yang kebetulan memang di Jakarta mayoritas. Jadi pertimbangannya, jadi kombinasi antara Bang Emil dan Pak Suswono melalui kombinasi yang ideal dan baik. Bang RK mewakili pemerintahan daerah, selama ini wali kota dan gubernur. Pak Suswono ini mewakili pemerintah pusat, pengalaman sebagai menteri. Jadi duet ini akan menjadi duet yang dahsyat lah, luar biasa, saling mengisi dan melengkapi. Satunya mewakili nasionalis lah gitu, Bang RK, anak muda. Betul. Satunya mewakili senior lah gitu, Pak Suswono. Dengan segudang pengalaman juga Bang. Mewakili kelompok religius dengan pengalaman. Jadi nasionalis religius lah. Kombinasinya anak muda dan senior lah kira-kira begitu. Lagi-lagi senada dengan konsistensi Gerindra yang selalu nasionalis dan mencoba memfasilitasi siapapun Bhinneka Tunggal Ika tadi Bang ya, memang ya menarik sekali. Nah tapi kalau Abang lihat sendiri lawannya di Jakarta ini kan ada Pak Pramono, Bang Pramono, dan juga ada Pak Dharma.
Kalau menurut Abang, lawan terberat sejauh ini, Bang? Iya, bagi kami itu dalam pertempuran, bagi saya, semua lawan nggak boleh kita anggap remeh. Semua lawan nggak boleh kita anggap enteng. Jadi bagi kita semua lawan ini harus kita perhitungkan secara matang, masak-masak. Jadi masing-masing punya kelebihannya. Pramono, Rano, Darmakun juga masing-masing punya kelebihannya. Yang penting bagi kita bagaimana kita mampu mengemas, meyakinkan bahwa pasangan kita tidak hanya baik ya menurut faktanya, tapi yang nggak kalah penting bagaimana masyarakat jadi tahu. Kadang-kadang banyak orang baik, orang hebat, tapi masyarakat belum tahu. Gitu. Nah, inilah tugas kami di tim sukses. Bang RK ini ya produk yang luar biasa, produk laku jual ini, best seller istilahnya gitu loh. Tinggal bagaimana kita menjelaskan pada warga ini mengemasnya, Bang ya. Iya, ini ada produk yang luar biasa gitu loh. Coba dicek, ditanyakan, kalau makanan dicicipin. Kalau ini dicobain apa gitu kan, dipakai silakan gitu. Ternyata setelah ketemu berinteraksi, orang senang sekali. Maunya lama aja diskusi berdebat, karena juga Bang RK juga orang yang gampang ditemui, meladeni dan hadir bila diundang. Susah nyari orang begini gitu loh. Orangnya ya luar biasa lah, santun, baik, sopan, sederhana. Tidak banyak bicara, lebih banyak mendengar, mampu berinteraksi, memberikan solusi. Karena kan pengetahuan luar biasa, sekolah juga di luar negeri, di ITB, kemudian ke luar negeri, paripurna lah. Kalau udah sekolahnya di ITB kira-kira sebagai teknik arsitek yang luar biasa. Betul. Nah, ini ada narasi nih, ada isu lah sebenarnya, lebih tepatnya isu ya. Mungkin Abang bisa jelaskan. Katanya ada isu Pak Jokowi tidak mendukung RK, katanya. Lebih mendukung Pak Pramono. Itu tanggapan Abang gimana tuh? Ya, ini namanya juga isu itu biasa ya. Yang pertama ya memang bagi orang yang mengerti ya memainkan kontestasi pilkada, pilpres, dan lain-lain itu isu menjadi penting. Gitu. Betul. Jadi kalau orang yang ngerti, cerdas, gimana mengemas isu gitu. Iya, betul. Pak Lurah, Pak Jokowi, apalagi orang nyebutnya, itu dianggap punya pengaruh yang besar. Jokowi efek masih besar, masih nyata, masih ada, sehingga sebagian orang menganggap penting gitu, sehingga isu itu kan dimainkan. Isu itu hanya dimainkan gitu dalam rangka meningkatkan keuntungan bagi pasangan calon tertentu. Tapi kan faktanya masyarakat bisa melihat. Ya mohon maaf lah, Pak Jokowi ya memang presiden posisinya ya. Tapi sebagai pribadi kita sudah tahu kemana Pak Jokowi berada. Pak Jokowi selama ini mendukung Pak Prabowo luar biasa. Bersinergi, teman-teman bisa lihat semua bagaimana proses transisi Pak Jokowi, Pak Prabowo ini luar biasa, belum pernah terjadi proses transisi yang smooth, yang lancar, yang baik, yang luar biasa lah. Ini pembelajaran bagi semuanya kita, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia belum ada proses transisi kepemimpinan di dunia seperti di Indonesia yang sangat baik ini, belum ada. Ini penting memberi pencerahan bagi bangsa-bangsa di dunia. Dan kita berhasil ya, selain kita mampu menjadi negara demokrasi terbesar ketiga yang sukses sampai hari ini dan terus sukses, juga kita sekarang bisa menghadirkan, mendatangkan, memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia telah melakukan proses transisi kepemimpinan yang baik gitu. Nah, ini penting. Nah, terkait dengan DKI sudah sangat jelas gitu apa yang menjadi pilihan partai-partai Kim, apalagi tambah Kim Plus. Ya jelas kita tahu di mana posisi Pak Jokowi lah. Jadi ini isu hanya sekedar isu lah Bang ya? Ya kan wajar lah, Pak Pramono itu kan Mensekap ya kan, dekat dengan Pak Jokowi sebagai menteri, baik hubungan sama Pak Prabowo sebagai menteri juga. Itu ya biasa saja. Tapi kita tahu Pak Jokowi kemana. Pak Jokowi kan tahu bahwa kepemimpinan ke depan kita ingin kepemimpinan di pusat sama daerah itu linear, bersinergi positif. Kalau ingin bersinergi, kita ingin pilihan-pilihan kita yang menang di Jakarta. Ya karena tentu. Pilihan kita Bang RK dan Pak Suswono ya tentu Pak Jokowi jelas dong pilihannya, nggak mungkin ke yang lain. Ini juga ada pertanyaan menarik lagi nih Bang. Apakah ini juga ada nggak sinyal-sinyal bahwa kedepannya PDIP akan masuk ke Kim Plus? Yang pertama
Pak Prabowo itu orang yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara. Beliau itu selalu mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Semua orang sadar setiap pemimpin kalau ingin membangun bangsa negara itu harus aman, harus damai, harus politiknya juga harus stabil, kondusif. Nah untuk itu beliau selalu juga kalau ingin menyelesaikan masalah harus gotong royong. Jadi beliau selalu ingin karena banyaknya penduduk, banyaknya masalah di Indonesia ini, kompleksitas dan sebagainya, beliau selalu dalam kepemimpinannya sangat akomodatif. Beliau selalu ingin mengajak bahkan menggerakkan semua elemen bangsa ini, tidak hanya partai politik, tapi semua komunitas, ormas, OKP, bahkan pribadi-pribadi di seluruh tanah air ini. Pak Prabowo ingin terlibat, terlibat aktif, ikut membangun bangsa, gitu. Jadi beliau tuh ingin semua dong, ayo kita sama-sama bangun bangsa Indonesia nih. Kita harus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, bangsa yang membanggakan, bagi anak cucu kita. Apalagi Pak Prabowo itu orang pemimpin yang selalu berpikir jauh ke depan, bahwa anak cucu ini harus diwariskan satu bangsa yang baik, yang kondusif, mementingkan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi bagi saya ya terkait PDIP tentu Pak Prabowo selalu ingin semua partai terlibat aktif membangun bangsa di pemerintahan. Sekalipun kan membangun bangsa itu tidak harus selalu di dalam, di luar juga boleh. Dengan kan porsinya masing-masing ya Bang ya. Kami pernah di pemerintah, kami juga ini sekarang kami di pemerintah, sebelumnya kami pernah di luar juga. Jadi nggak apa-apa, biasa itu. Terkait PDIP ya kami serahkan, itu kan kewenangan keputusan dari partai. PDIP mau berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, dimanapun baiklah. Yang penting kan niatnya tulus, ikhlas untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan rakyat. Posisi kita di luar dalam itu sama saja. Yang penting kontribusi kita yang baik bagi bangsa. Menarik. Nah, balik lagi ke Pilkada Jakarta Bang. Sejauh ini sudah mulai terbaca belum lawan terkuatnya siapa Bang di Pilkada Jakarta nih? Karena kan sejauh ini di survei sepertinya masih menang RK ya sepertinya ya. Ya, survei kita luar biasa. Survei internal kita sudah hampir 60% ya. Wow. Itu ya. Sementara ini kan kita baru juga gitu. Ya karena tadi jadi begini, pertama masyarakat Jakarta itu kenapa survei kita tinggi? Masyarakat Jakarta masyarakat yang sangat rasional, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kritis, masyarakat yang ekspektasinya, harapannya tinggi. Jakarta ini dengan APBD lebih dari 83 triliun dirasa kurang gitu. Banyak pembangunan Jakarta, kalau kita di Jakarta ya tugas di luar kota atau keluar negeri balik ke Jakarta dalam setahun 2 tahun kelihatan perubahannya. Dalam berapa bulan kelihatan. Tapi mohon maaf kalau kita ke daerah lain, kok kayaknya gue udah 5 tahun 10 tahun masih begini-begini aja. Mohon maaf ini ya. Ya kenapa? Karena Jakarta kan ya memang banyak faktor lah yang diuntungkan dibandingkan daerah lain selain anggaran. Tapi itu pun tidak cukup karena kita ingin lebih cepat, lebih maju lagi membangun Jakarta menjadi kota global. Karena ekspektasi yang tinggi, tentu masyarakat ingin pemimpin juga yang super baik. Tidak hanya ngurusin banjir dan transportasi, tapi juga lingkungannya harus baik, udaranya harus baik. Itu juga jadi salah satu. Termasuk juga masalah sampah, masalah daya beli, sembako, semua nih. Sampai yang perintilan-perintilan diurusin nih oleh warga Jakarta, dikritisi lah kira-kira gitu. Dan yang menarik lagi, hasil survei membuktikan bahwa masyarakat Jakarta itu kecenderungan memilih pemimpin yang sudah teruji, sudah berpengalaman. Ini juga keuntungan kami, kenapa survei tinggi. Bang RK, Pak Suswono ini tidak hanya teruji sebagai pemimpin dalam pemerintahan, tapi juga pemerintahan yang sama sebagai kepala daerah di Kota Bandung, kepala daerah di Jawa Barat, sekarang akan menjadi kepala daerah di Jakarta. Jadi masyarakat ya kami optimis. Pilihannya pasti ke Bang Emil dan Pak Suswono karena punya prestasi, pengetahuan, latar belakang yang baik, integritas, popularitas, elektabilitas, akseptabilitas, semuanya luar biasa. Jadi itu keyakinan kami, insya Allah Bang Emil dan Pak Suswono akan menjadi gubernur dan wakil gubernur 2024
2029. Tapi kan sebagai mantan wakil gubernur Jakarta, berarti Abang kan secara langsung mengetahui betapa rumitnya Jakarta itu kan. Betul. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di sana. Abang secara personal pernah ngasih tips nggak ke Bang RK atau Pak Suswono gitu? Celah-celah apa yang bisa dimenangkan atau yang harus dilakukan di Jakarta? Karena sepertinya, seperti yang Abang bilang tadi ya, Jakarta ini karena memang kota yang unik, jadi ekspektasi masyarakatnya tinggi sekali. Betul. Sehingga masyarakatnya kadang galak gitu. Sangat kritis sekali dengan orang. Ya justru kan seperti sampaikan Bang Emil, kenapa saya dipilih sebagai ketua tim ses karena pengalaman saya sebagai wakil gubernur 2,5 tahun. Selain saya memang 50 tahun tinggal di Jakarta ya. Mengerti memahami ya istilah orang ya, gang-gangnya kita hafal lah ya. Abang kuat ya Bang, aku aja baru 5 tahun nggak kuat cabut ke BSD. Jadi di Jakarta saya orang tipenya begitu, kalau ada kesulitan tantangan itu saya hadapi gitu. Hadapi ya. Saya harus buktikan bisa menyelesaikannya gitu. Bukannya saya lari atau menghindar, malah saya temui gitu. Saya hadapi. Nah itu juga di Jakarta ini juga demikian, ketika saya memimpin juga apapun masalahnya setiap hari ya saya temui, saya hadapi, mau yang demo, yang protes, yang segala macam gitu. Makanya teman-teman media itu kenapa maaf ya senang sama saya, karena saya ditemui kapan aja saya hadapi gitu, dan saya bicaranya jujur aja apa adanya. Kita kan bukan cari popularitas, nggak ada kepentingan politik. Kita ingin membangun Jakarta, ingin masyarakat Jakarta mendapatkan informasi yang apa adanya, dan ingin mengajak masyarakat Jakarta untuk membangun Jakarta. Nah, itulah kira-kira pengalaman saya di wakil gubernur yang kenapa teman-teman wartawan tenanglah diskusi kapan aja. Kalau gitu menurut Abang sebagai dan atas dasar itulah saya optimis bahwa dialog dengan pasangan calon Bang RK Pak Suswono ini sangat baik. Mereka sudah mengerti seperti saya juga sebagai kepala daerah apa yang dihadapi. Masalahnya kan kurang lebih hampir sama lah ya, antara Jawa Barat sama Jakarta. Memang Jakarta lebih kecil, ruang lingkupnya masyarakatnya lebih kritis sebetulnya. Tapi kalau menurut Abang sampai detik ini sebelum nanti akan ada pemimpin yang baru ya, siapa yang terbaik dalam memegang Jakarta dalam 1 atau 2 dekade belakangan ini? Jadi kalau kita mau jujur ya, setiap pemimpin itu kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Bagaimana dulu Bang Ali Sadikin memimpin Jakarta dengan gayanya luar biasa. Bang. Kita harus bersyukur kepada Bang Ali Sadikin mampu merubah Jakarta gitu. Betul. Sekalipun zaman itu kan jangankan MRT, busway juga nggak ada ya, apalagi Jaklingko kan gitu ya. Tapi kan setiap zaman tuh kan punya keputusan yang kontroversial tapi kan berhasil. Bang Yos umpamanya memutuskan busway, itu kan orang dulu wah banyak protes. Itu banyak dikritik juga tuh pada masanya tuh. Tapi itu kan keputusan yang brilian, yang luar biasa gitu loh. Berhasil sampai sekarang semua gubernur melanjutkan, melengkapi dan sebagainya. Betul. Keputusan diambil oleh Pak Bang Yos. Kemudian Bang Yos dulu banyak keputusan juga. Di mana-mana di dunia taman itu terbuka. Ketika itu kontroversi, saya ingat soal Monas mau dipagerin. Semua orang protes. Taman mau dipagerin nanti orang nggak bisa masuk, nanti tertutup lah ini segala macam kan. Keputusan Bang Yos tetap dipagerin. Dan ternyata betul. Memang kita kalau ke negara lain di dunia hampir nggak ada taman yang dipagerin. Kan beda masyarakat di kota-kota besar di dunia kan. Yang nggak buang sampah sembarangan, ya kan, bukan dia bikin gubuk di situ, kan begitu. Kalau kita nih, kalau Monas terbuka begitu, waduh, nanti orang ya bukan cuma pacaran, mesum di situ, tapi buang sampah sembarangan, keluar masuk jadi pangkalan, nanti dia bikin warung, gitu kan repot nih. Gitu. Nah, ketika itu Bang Yos udah pagerin, tapi kan dibikin banyak pintu bisa mengakses, ya tentu diselektif, jangan orang buang sampah, jangan bikin mesum di situ, jangan bawa gerobak sembarangan, jangan bikin warung sembarangan, dijaga lah ya. Nah, disiapkan di situ tempat parkir yang baik, disiapkan tempat kuliner, jadi semua ditata gitu. Jadi di pagar itu bukan membatasi, tapi pagar itu difungsikan untuk mengatur, gitu. Itu kan baik gitu. Banyak. Begitu juga zaman Bang Poke ya, keputusannya luar biasa juga, MRT diputuskan oleh Bang Poke tuh. Harus dimulai, akhirnya dimulai, maka Jepang yang ambil. Begitu juga Ahok, keputusan juga banyak tentang pentingnya digitalisasi. Begitu juga Mas Anies juga banyak kepentingannya dan keputusannya, diantaranya adalah integrasi transportasi, penanganan banjir dan lain sebagainya. Jadi setiap pemimpin itu ya punya cara,
punya keputusan yang baik. Tidak mungkin pemimpin ini ingin rakyatnya susah, menderita. Soal keputusan yang diambil itu yang terbaik pada situasi dan kondisi saat itu. Saya belajar dengan Bang Yos. Apa saya belajar, Bang Yos? Ya, dengarkan semua pendapat, termasuk pendapat ahli, putuskan yang resikonya paling kecil. Karena setiap dalam keputusan itu nggak ada yang tidak beresiko. Keputusan apa, semuanya pasti setiap keputusan itu ada kekurangannya, ada resikonya. Tapi ambil yang paling kecil. Dengan sebelumnya mempelajari, mengkaji, meriset dan sebagainya, berdiskusi, mendengarkan banyak pendapat. Kemudian ya putuskan segera, itu dia. Oke, menarik. Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, saya penasaran nih dan juga pasti yang menonton juga penasaran. Ada 2 pertanyaan nih Bang. Yang pertama, kesan-kesannya bekerja sama Pak Anies waktu jadi wakil itu seperti apa? Dan tanggapannya saat Pak Anies tidak bisa masuk ke Pilkada Jakarta khususnya, sebagai dulu partnernya Pak Anies. Kalau dari Bang Riza gimana? Pak Anies itu kan wakilnya dulu Mas Andi. Ya. Mas Anies sama Mas Andi, atau Mas Andi mundur. Ya. Mas Andi mundur karena mencalonkan sebagai cawapres Pak Prabowo 2019. Pelajaran penting bagi kita sebagai politisi, sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin dari Mas Andi adalah ya ketika kita maju di satu tempat, ya waktu kita meninggalkan ya total. Mungkin mungkin banyak orang dalam posisi Mas Sandi ketika itu kan nggak mesti harus mundur, kan bisa cuti. Jadi Mas Sandi itu maju sebagai cawapres, dia mundur. Dia ingin menunjukkan totalitasnya sebagai cawapres dan melepas posisi sebagai wagub. Padahal ketika itu dia bisa tetap sebagai wagub, cuti sementara kampanye, maju kalau menang terus sebagai wapres, kalau kalah kembali. Itu tidak diambil. Untuk Indonesia, saya belum melihat ada pemimpin seperti Mas Andi yang mengambil keputusan itu. Rata-rata pilihnya ya udah wakilnya nggak ditinggalin, cuti aja gitu loh. Ini pelajaran. Seperti saya bilang, pelajaran dari Marcel itu menginspirasi kita semua. Apa itu? Ya mau jujur apa adanya, bahkan menyampaikan ke publik, tapi mau bangkit, mau maju. Nah, itu kelebihan. Jadi menurut saya itu penting ya bagi kepemimpinan ke depan. Kemudian tadi apa soal yang mana? Soal mengenai Pak Aniesnya nih tidak bisa masuk. Saya sama Pak Anies itu kan tugas saya itu profesional. Ketika kosong, partai mengusung 2 pasangan. Gerindra saya sama dari PKS. Kemudian saya yang terpilih dengan angka signifikan lah 81 kalau nggak salah dari 106. Cuma PKS kan karena punya calon sendiri, yang lain pilih saya semuanya. Kemudian yang kedua, ya saya memang tidak mengenal dekat sebelumnya, dengan Anies baru ketemu di situlah gitu. Ya sama-sama aktivis tapi beda lah wilayah segmennya. Berarti ketemu jadi hampir nggak pernah berinteraksi sebelumnya gitu. Apakah di organisasi di mana belum? Berarti waktu itu ketemu hanya karena pekerjaan profesional. Sebagai wakil gubernur. Saya lakukan tugas saya dari partai sebagai wakil, ya saya profesional dengan Mas Anies. Tentu aturan perundang-undangannya itu yang namanya wakil gubernur itu membantu kepala daerah, wakil kepala daerah membantu kepala daerah, wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati itu membantu. Nah, tugas itu. Kecuali ada penugasan khusus. Umpamanya diminta, wakil kamu urusin banjir. Nah, fokus ya, kamu urusin transportasi, fokus ya. Gitu. Nah, selama saya dengan Pak Anies berpikirnya sudah sama-sama saja gitu. Saya tidak ada penugasan khusus. Umpamanya Pak Wakil, Pak Wagub, tolong Pak Wagub yang tugasnya khusus tanganin banjir umpamanya, atau tangani transportasi. Saya sebenarnya senang diberi tugas seperti itu, nunggu saya. Kalau saya dikasih tugas Pak Anies, Pak Wagub tanggung jawab ya, transport Jakarta harus lebih baik maju, saya terima tantangan itu. Atau tanggung jawab ya banjir Jakarta supaya berkurang signifikan, saya terima tantangan itu, saya akan buktikan selama memimpin. Cuma kan pola kepemimpinan Mas Anies nggak begitu, dia ingin ya udah kita sama-sama aja, tetap dia yang leading, semua dalam koordinasi beliau, saya membantu, itu yang saya lakukan. Jadi saya profesional aja, dan semua saya lakukan sebaik mungkin, karena banyak sekali kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia ini, kalau kita lihat datanya luar biasa, yang pisah ranjang. Satu periode
nanti pas periode berikutnya masing-masing maju. Oke. Atau satu periode satu nggak maju, gitu, karena merasa nggak cocok. Bahkan dalam satu periode ada yang di tengah jalan mundur. Dalam satu periode waktunya satu periode, tapi justru yang terjadi malah gontok-gontokan, nggak ketemu ribut. Nah, saya akhirnya bersepakat, ya bagi saya janganlah kita perlihatkan yang tidak baik ya. Apapun takdirnya kami berpasangan, saya harus membuktikan bahwa pasangan ini pasangan yang terbaik, berbuat untuk kepentingan masyarakat, kepentingan Jakarta. Jadi itu yang kami lakukan. Dan saya bekerja profesional, tugas saya membantu, mengawasi, mengevaluasi, mengarahkan, hadir dalam setiap undangan dan sebagainya, menghadapi permasalahan, mulai dari yang demo, yang kritis, segala macam. Alhamdulillah kita bisa, Jakarta bisa maju. Halo semuanya. Halo. Saiful tahu yang ada di samping saya siapa? Pikirnya sudah ke Mars gitu kan. Rupanya ada juga orang bayar. Sambut Bruno, Pak. Itu Bruno Mars, beda. 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 Mau sorry bang. Bang. Salaman dulu. Terima kasih. Kopi udah sembuh. Aku tuh belum sembuh, gua salam-salaman.